Oke, kelas 11 IPA, materi fisika kali ini kita akan mempelajari optika geometris. Pastinya kalian tahu sumber sinar atau cahaya terbesar di muka bumi ini ialah matahari. Apa itu sinar atau cahaya? Sinar atau cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang diradiasikan atau dipancarkan oleh matahari. Gelombang elektromagnetik tersebut, kalau disusun berdasarkan panjang gelombangnya, akan menghasilkan spektrum elektromagnetik. Yang paling pendek lambdanya ialah sinar gamma, kemudian sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, radar, FMTV, dan AM. Area sebelah kiri, Tuhan tidak menciptakan mata kita untuk mampu melihat sinar-sinar tersebut secara langsung. Area di sebelah kanan juga sama, Tuhan tidak menciptakan mata kita untuk mampu melihat sinar-sinar tersebut secara langsung dengan mata telanjang. Tuhan hanya menciptakan cahaya tampak atau visible light, cahaya polikromatik yang terdiri dari cahaya Magicu-Hibiniu yang hanya mampu dilihat oleh mata kita secara langsung. Jadi kalau kita mendengar istilah gelombang cahaya atau cahaya, itu artinya kita sedang mempelajari cahaya tampak atau light. Nah, warna yang bisa kita lihat yang ada di sekitar kita itu diciptakan atau dihasilkan dari pigmen. Cahaya-cahaya tersebut diserap dan dipantulkan kembali dengan berbagai panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya cahaya putih atau cahaya polikromatik itu terdiri dari cahaya monokromatik, merah, ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan seterusnya. Cahaya polikromatik tersebut jika diuraikan akan menghasilkan cahaya monokromatik. Ya. Nah, cahaya-cahaya monokromatik tersebutlah yang menghasilkan warna pada benda-benda yang di sekitar kita. Misalkan, kalau kamu melihat warna kuning, maka gelombang cahaya dengan panjang 430 nanometer yang adalah cahaya indigo, warna indigo, itu diserap oleh benda tersebut. Dan cahaya yang direflekkan kembali, dipantulkan kembali, yang diserap oleh mata kita, yang diobserv oleh mata kita itu adalah cahaya kuning. Atau contoh kedua, kalau kamu melihat sebuah benda berwarna biru, maka cahaya dengan panjang gelombang 610 nanometer itu adalah cahaya orange akan diserap oleh benda tersebut. Nah, kemudian dipantulkan kembali dan yang diobserv oleh mata kita adalah warna biru. Jadi, cahaya menghasilkan warna. Warna dihasilkan oleh cahaya putih yang diuraikan menjadi cahaya monokromatik yang diserap oleh benda dan dipantulkan kembali. Jadi, ketiadaan cahaya, maka dunia ini tidak akan memiliki warna. Nah, cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai cahaya ialah optika. Optika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah optika geometris, ilmu fisika yang mempelajari pemantulan cahaya atau refleksi, refraksi atau patah, cahaya yang patah atau belok, dan perubahan bentuk gelombang atau dispersi. Nah, yang kedua optika fisis, ilmu fisika yang mempelajari polarisasi cahaya, pelenturan cahaya atau difraksi, dan penggabungan cahaya atau interferensi. Bab ini kita akan mempelajari optika geometris dan fokus kita hanya refleksi, pemantulan cahaya, dan refraksi. Cahaya yang dibelokkan. Oke. Pemantulan cahaya atau refleksi pastinya kalian sudah tahu. Salah satu yang penting dari subtopik ini adalah pemantulan cahaya atau hukum pemantulan cahaya, hukum Snellius, di mana yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang. Ya, kemudian sudut sinar datang nilainya sama dengan sudut sinar pantul. Jadi semua berkas cahaya pasti akan memenuhi hukum pemantulan cahaya. Nah, bagaimana sebuah benda bisa dilihat oleh mata kita? Itu berasal dari proses pemantulan cahaya. Jadi ada sumber cahaya,
menghasilkan cahaya, sinar, kemudian akan mengenai sebuah benda yang ingin kita lihat, dan benda tersebut dipantulkan memenuhi hukum pemantulan cahaya dan masuk ke mata kita. Sehingga benda tersebut yang memantulkan cahaya dari sumber cahaya yang ada di sekitar benda tersebut, kemudian masuk ke mata kita. Sama seperti bulan, kita bisa melihat bulan karena bulan memantulkan cahaya dari matahari, kemudian masuk ke mata kita dan kita bisa lihat. Atau pada proses bercermin. Bedanya, kalau cermin, benda datar yang halus yang bisa menangkap bayangan dari pantulan tersebut. Nah, kalau pensil kan dia tidak bisa menangkap bayangan dari diri kamu. Kalau cermin, dia bisa menangkap bayangan dari diri kamu. Sehingga kamu bisa melihat tidak hanya cerminnya, tetapi kamu juga bisa melihat diri kamu yang adalah bayangan di dalam cermin tersebut. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar? Ya, kita akan mempelajari pemantulan cahaya pada cermin datar. Oke, pemantulan cahayanya pastinya kalau kalian melihat diri kalian di cermin akan menghasilkan bayangan. Nah, sama atau kalian melihat benda di dalam melalui cermin dan pasti seolah-olah di dalam cermin atau di belakang cermin tersebut ada bayangan dari benda tersebut. Kita akan mempelajari bagaimana proses terbentuknya bayangan melalui melukis bayangan pada cermin datar. Ya, misalkan ini sebuah cermin, ini bagian belakang cermin. Nah, ada sebuah benda, kita wakili oleh sebuah titik, biar mudah dulu. Ya, bagaimana proses terbentuknya bayangan pada cermin datar tersebut? Minimal kita harus melukis 2 sinar untuk satu titik. Nah, sinarnya itu bebas dari mana saja datangnya. Misalkankah dari sini ada sumber cahaya, atau dari sini sumber cahaya, kan dia memancar kemana-mana. Ya, nah sumber cahaya tersebut kita pilih satu berkas, jadi ada 2 berkas. Gitu ya, dari arah mana saja, terserah, yang penting mengenai titik atau benda tersebut. Misalkan dari sini, warna kuning. Cahaya datang. Memantul dong. Nah, pantulannya tersebut kita panjangin ke belakang. Namanya perpanjangan sinar pantul. Ini satu berkas. Kita buat berkas kedua, dari mana saja terserah. Nah, Ibu buat yang putih dari atas, mengenai benda, kemudian memantul, sinar pantul tersebut dipanjangin. Nah, ada perpotongan. Perpotongannya itulah menghasilkan bayangan. Jadi ini benda, ini bayangan. Nah, karena bayangannya itu seolah-olah ada di belakang cermin, seolah-olah, karena di belakang cermin nggak mungkin ada benda atau bayangan tersebut, tapi bayangan itu di dalam cermin, tapi seolah-olah ada di belakang, karena dibentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul atau yang putus-putus. Sehingga bayangan tersebut namanya bayangan maya atau virtual. Ya, bayangan yang tidak nyata karena dibentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul yang pasti ukurannya sama besar dan sama jauh. Kita coba yang kedua pada sebuah garis. Nah, kalau garis minimal terdiri dari 2 titik pastinya, titik atas dan titik bawah. Kalau satu titik butuh 2 berkas sinar, berarti kalau 2 titik 2 kali 2, 4 berkas sinar. Ya, dari mana aja terserah. Oke, kalau sinar datang pertama, Ibu buatnya tegak lurus atau sejajar garis normal, tegak lurus dengan cermin. Maka dia akan dipantulkan balik dong. Oke, balik. Panjangin deh sinar pantulnya ke belakang cermin. Ini belakang cermin. Oke, next. Sinar yang kedua kuning. Datang, pantul, panjangin belakangnya. Terjadi perpotongan di sini. Sekarang kita pindah ke bagian bawah benda. Datang putih, dipantulkan, dipanjangin belakangnya, datang kuning, dipantulkan, dipanjangin belakangnya. Ada potongan. Potongan-potongan itu kalau dihubungkan, ya itu jadi bayangan dari benda tersebut. Sama ya prosesnya, tapi ini terdiri dari 2 titik. Kalau segitiga, berarti 3 titik, sama prosesnya. Berarti 3 kali 2 ada 6 berkas sinar yang perlu kalian lukis.
Sehingga sifat bayangan pada cermin datar pastinya sama besar ukurannya, sama tegak atas-atas, bawah-bawah, nggak terbalik atas bawahnya. Jarak bendanya sama ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangannya tertukar kanan-kiri, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, dan bayangannya maya atau tidak nyata. Perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, kalau kamu bercermin, kamu mau melihat satu badan kamu secara utuh. Berapa sih panjang cermin yang dibutuhkan supaya kamu bisa melihat bayangan kamu secara utuh? Misalkan ini kepala kamu bagian atas, ini kaki kamu, kita lukis seperti proses yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, lihat, ini kan satu tubuh kamu nih utuh. Ini mata kamu. Mata kamu, ini ada sinar datang, ya, dari atas, dari kepala, ujung kepala, masuk ke mata, dibentuk cerminnya di sini, dan ini bayangannya. Nah, kemudian dari kaki kamu, cerminnya butuhnya di sini nih, minimal, untuk sampai ke mata kamu. Di sini mata kamu. Nah, artinya, dari A aksen sampai B aksen segini. Cermin dari A aksen sampai B aksen sudah mampu menangkap satu badan kamu yang ada di sini. Oleh karena itu, panjang cermin yang dibutuhkan minimum untuk kamu bisa melihat keseluruhan badan kamu setengah dari tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan kamu 1,8 meter, panjang cermin minimum yang kamu butuhkan 90 cm. Lebih dari itu boleh, kurang dari itu kepotong bayangannya, nggak utuh. Oke, selanjutnya di pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pastinya kalian tahu cermin cekung adalah cermin lengkung yang lapisan cerminnya ada di bagian dalam. Misalkan bola yang licin yang bisa memantul. Sendok bagian dalam. Parabola. Lihat nih, ini parabola dipakai untuk masak tuh. Nanti kita lihat kenapa bisa dipakai untuk masak. Santer, dilapisi ya, cermin bagian dalam. Oke, cermin cekung terdiri dari bagian-bagian cermin cekung. Nah, ini sebenarnya satu lingkaran dipotong setengah atau 1/4. Nah, bagian yang dipotong tersebut lengkung, bagian dalam cerminnya namanya cermin cekung. Nah, kalau ditarik garis, ini namanya sumbu utama. Oke, nah ini titik pangkalnya, perpotongan antara cermin dengan sumbu utama. Dan ini jari-jari kelengkungan, atau ini kalau di dalam lingkaran, titik pusat lingkaran. Setengah dari jari-jari ada titik fokus. Ukurannya 2 kali fokus sama dengan jari-jari. Oke, di antara fokus dengan titik pangkal, namanya ruang 1. Di antara fokus dengan jari-jari, namanya ruang 2. Di sebelah kiri atau di belakang dari jari-jari, namanya ruang 3. Di belakang cermin, namanya ruang 4. Untuk apa ruang-ruangan ini? Untuk mempermudah kamu menentukan sifat bayangan yang dibentuk dari pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, sifat cermin cekung perhatikan sinar datang, sinar pantul, sinar datang warna putih, sinar pantul warna merah. Kalau kita ambil satu contoh, ini sinar datangnya yang ada di sini. Ya, ini sinar pantul. Nah, dia memenuhi hukum pemantulan cahaya. Ini sinar datang, sudutnya, sudut sinar pantul. Nilainya sama. Nah, semua sinar ini ada 4, ini semuanya memenuhi hukum pemantulan cahaya. Nah, semua sinar yang dipantulkan warna merah itu berkumpul di satu titik fokus. Sehingga sinar pantul yang dihasilkan mengumpul, atau cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Itulah mengapa tadi gambar yang sebelumnya ada sebuah cermin cekung berbentuk seperti parabola, itu bisa dipakai untuk memanaskan atau memasak air, misalkan. Kenapa? Karena semua sinar-sinar dari matahari ditangkap dan dikumpulkan di satu titik yang bisa dipakai untuk memanaskan air. Karena energi-energi yang berasal dari cahaya tersebut berkumpul di satu titik dan sanggup untuk memanaskan atau memasak air. Ya. Nah, cermin cekung memiliki sinar istimewa atau sinar yang khusus.
Apa saja? Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kita lihat animasinya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini tetap mengikuti kaidah hukum pemantulan cahaya. Ya, pasti melalui titik fokus. Sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus pasti dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita lihat, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau jari-jari, pasti dia akan dipantulkan kembali. Karena dia udah tegak lurus atau dia akan melalui garis normal itu sendiri. Jadi dia dipantulkan balik. Gitu. Itu 3 sinar istimewanya ya. Oke, kita coba melukis bayangan pada cermin cekung pakai sinar istimewa. Nah, untuk melukis bayangan pada cermin cekung, kita minimal butuh 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa yang ada. Minimal 2 sudah bisa membentuk. Nah, misalkan ini ada sebuah garis, sebuah benda terdiri dari pastinya 2 titik ya, titik atas dan titik bawah. Kita akan melukis bayangannya. Nah, yang titik bawah kita nggak usah lukis, kita fokusnya hanya yang atas saja. Minimal 2 berkas sinar. Nah, karena ini cermin cekung, sinarnya pakai sinar istimewa. Beda dengan cermin datar. Kalau cermin datar, semua dari mana saja arah datang sinarnya boleh. Kalau cermin cekung, biar gampang, pakai sinar istimewa. Gitu ya. Misalkan Ibu pakai yang pertama, sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Gitu ya. Kemudian, titik fokus, yang kedua, yang putih, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, garis putus-putusnya ketemu di sini nih. Nah, ini artinya si titik ini nih, titik yang atas ini bayangannya di sini. Kita tarik garis. Nah, berarti ini bayangannya. Kalau dilihat dari bayangannya, maka bayangannya terbalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kemudian bayangannya nyata. Kenapa? Karena ada di depan cermin. Kan ini belakang cermin. Bayangannya ada di depan cermin. Makanya dia bayangannya nyata. Atau dia dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Bukan perpanjangan sinar pantul. Beda ya. Kalau perpotongan sinar pantulnya langsung saling memotong. Kalau perpanjangan, artinya sinar pantulnya dipanjangin ke belakang. Maya. Kalau ini nyata, dan dia diperkecil. Oke, kita masuk. Sekarang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung dengan lapisan cermin di bagian luar. Ya, contohnya spion, mobil atau motor, atau cermin cembung yang dipakai di pertigaan atau perempatan jalan gitu ya, atau untuk berias. Banyak contoh-contoh lainnya. Oke, bagian-bagian cermin cembung sama dengan cermin cekung, ya, satu lingkaran yang dipotong 1/4 atau setengah, dan lapisan cerminnya di bagian luar. Jari-jari kelengkungannya ada di belakang cermin. Ya, jadi karena kan ini satu lingkaran utuhnya ada di belakang. Jadi jari-jarinya ada di belakang. Makanya tandanya negatif pasti, karena di belakang ya. Ini ada titik pangkal, ini titik fokus, sumbu utama. Ini bagian-bagiannya sama. Nah, sifat cermin cembung, datang, pantul, dipanjangin belakangnya. Gitu ya, datang, pantul, panjangin belakangnya. Gitu ya, datang, pantul, memenuhi hukum pemantulan cahaya, dipanjangin belakangnya, datang, terakhir, pantul, memenuhi hukum pemantulan cahaya, dipanjangin belakangnya. Artinya, lihat, sinar-sinar ini menyebar, divergen. Ya, cermin cembung, fungsinya untuk menyebarkan sinar. Jadi, kalau kamu mau memakai cermin cembung, ya itu fungsinya untuk menyebarkan sinar. Jadi dari berbagai arah, gitu ya, bisa tertangkap oleh cermin cembung, bayangannya. Oke,
Sinar istimewa pada cermin cembung mirip dengan cermin cekung, tapi ada satu kata yang perlu kalian perhatikan. Perhatikan ya. Nah, kalau pada cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena ingat, titik fokus dan titik jari-jarinya, R-nya ada di belakang. Jadi dia seolah-olah. Karena nggak mungkin, karena ini nggak ada, nggak real. Gitu ya. Jadi, sejajar sumbu utama, seolah-olah dipantulin dari fokus. Lihat, seolah-olah, putus-putus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Seolah-olah menuju fokus, ada putus-putus di sini. Nah, sampai sini nih, ini kan cerminnya cuma di sini. Dipantulin balik sejajar sumbu utama. Yang ketiga, seolah-olah menuju pusat kelengkungan atau R, dipantulkan balik. Seolah-olah dipantulin balik. Ya, mirip. Oke, proses melukisnya. Contoh, ini satu benda. Datang, sinar pertama. Pakai sinar istimewa, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kalian mau pakai sinar 1, 2, atau 1, 3, atau 2, 3, terserah. Ya, bebas. Kalau ibu pakai sinar pertama, sama sinar ketiga. Nah, ini ada perpotongan ya. Oke, itu bayangannya. Ingat, bayangannya dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar pantul. Maka sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Ya, jadi itulah pembahasan kita optika geometris untuk pemantulan cahaya. Kita bicara pemantulan cahaya, hukum pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan memahaminya dengan baik.